Adik-adik. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi ya Kak Tina ya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Hari ini adik-adik kita akan beribadah sekolah minggu bersama kakak Kak Naomi dan teman kakak Kak Tina. Tema kita hari ini adalah tentang Tuhan menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tes dulu nih semangat adik-adik waktu kakak bilang Shalom, adik-adik jawab luar biasa, sukacita. Oke? Oke kak. Oke, Kak bilang. Oke Shalom kak. adik-adik. Suka. Luar biasa. Sukacita. Oke. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, apa yang harus kita perhatikan ya adik-adik? Yang pertama, adik-adik harus aktif memuji Tuhan. Jadi waktu kakaknya suruh berdiri, nanti memuji Tuhan, adik-adik harus bangkit berdiri dengan sukacita. Yang kedua, ambil posisi duduk yang nyaman. Jadi nanti waktu dengerin ceritanya itu bisa fokus adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa disiapkan Alkitab sama catatannya. Lalu yang keempat nih, udah sarapan belum? Udah pada sarapan? Belum. Siapa yang belum? Oke, karena kita mau mulai ibadah, sarapannya nanti aja ya. Nah, selanjutnya itu kita harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Wah, ini berarti kalau udah 5 ini berarti kita udah siap ya adik-adik ya. Oke deh. Sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kanomi. Iya, Kak Tina. Kak Tina hari ini seneng banget. Kenapa itu Kak? Kok bisa seneng banget hari ini? Karena kakak Tina tadi malam tidurnya pulas dan hari ini bangunnya badannya seger banget. Waduh, kakak juga nih Kak. Kakak merasa kayak semangat gitu Kak. Gimana ya adik-adik ya? Hari ini seger-seger nggak ya? Rasanya cerah-cerah nggak ya? Seger kak, seger. Habis mandi. Habis mandi. Mantap, oke. Ini agak mendung tapi enak. Agak mendung tapi enak ya. Wah, luar biasa. Enggak mendung tapi ngantuk. Iya, ngantuk. Bapak. Oh, makanya itu kita mau di ini nih sama Kak Tina. Kita mau sama-sama bersemangat ya, Kak. Iya, tapi kalau gitu kakak mau pantau dulu nih muka-muka semangatnya. Yuk, yang belum hidupin kamera dihidupin dulu. Malam nggak bisa tidur. Iya, kenapa nggak bisa tidur? Terlalu sibuk. Terlalu sibuk ya. Nanti habis ibadah istirahatnya ya. Nah, supaya adik-adiknya pada semangat, Kak Tina sama Kak Nomi mau ngajak adik-adik untuk mau nyanyi satu lagu. Adalah Sukacita di Hatiku. Tapi supaya kita semakin bersukacita, kita nyanyinya sambil berdiri ya. Oke, Kak. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam
kasih. Adik-adik boleh duduk kembali. Yuk, kita mau doa pembuka. Kalau kita mau berdoa sama Tuhan, posisi berdoanya bagaimana? Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa pada Tuhan. Masih ada yang buka mata. Ayo, Oslin. Aduh, masih ada yang belum tutup mata. Gede Nathan. Kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Bapa, tolong berikan kami sukacita, semangat, dan juga keseriusan agar dapat memuji nama-Mu dan mengikuti ibadah dengan baik. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Kak Tina sama adik-adik, Kak Naomi mau cerita nih. Kak Naomi punya beberapa gambar. Gambar apa ya kira-kira ya? Ayo kita lihat sama-sama. Yang pertama itu ada gambar 2 orang anak. Tapi satunya temennya nangis. Dan satunya sepertinya terlihat tertawa adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa? Ternyata yang nangis itu diejek sama temennya. Aduh, sedih banget ya adik-adik. Ini merupakan perbuatan baik atau buruk ya adik-adik ya? Baik Buruk. atau buruk? Buruk. Buruk ya, kita nggak boleh ngejek teman ya. Nah, selanjutnya gambar apa ya, Kak? Ada yang berebut bola, Kak. Aduh, itu nggak ada yang mau ngalah ya, Kak ya? Iya, sama-sama mau ngambil bolanya. Iya, adik-adik kesini ada yang pernah berebut mainan nggak ya? Sama kakaknya, adiknya, atau sama temennya? Gak pernah. Siapa? Tidak, Kak. Oh, tidak pernah. Hebat-hebat semua berarti di sini ya. Berarti dua gambar ini perbuatan baik atau buruk adik-adik? Buruk ya, tidak baik. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan ya kalau yang di atas ini bukan merupakan kegiatan perbuatan yang baik? Berbuat yang baik. Nah, iya benar. Ada Kimora ya, berbuat yang baik. Di sini kita bisa melihat ada 2 orang teman yang saling kasih mengasihi. Jadi seharusnya ketika mungkin kita nggak sengaja menyakiti teman kita, kita harus mau meminta maaf. Begitu juga kita harus mau memaafkan teman kita. Di sini dia terlihat merangkul temannya ya adik-adik. Waduh, pasti senang sekali. Selanjutnya Kak, gambar apa ya? Oh, gambar 2 orang yang sedang bermain sandcastle. Wah, tapi itu kelihatannya beda dengan yang di atas ya Kak. Dia mau main bersama-sama. Tidak ada yang berebut-berebutan. Nah, 2 gambar ini perbuatan baik atau buruk ya? Baik. Baik. Baik semua. Benar sekali, Kimora. Nah, adik-adik tahu nggak ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita? Siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu sayang sama kita adik-adik. Apalagi ketika kita mau mengakui kesalahan kita dan kita berjanji tidak akan melakukannya lagi. Maka Tuhan Yesus yang penuh kasih itu akan mengampuni dan selalu menyertai kita adik-adik. Luar biasa nggak sih adik-adik? Coba jempolnya gimana? Luar biasa. Oke, Kak Tina. Nah, adik-adik, karena kita tadi tahu kalau berebut mainan sama ngejek teman tidak baik, kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita mau minta maaf sama Tuhan, sikap berdoanya serius atau malah buka mata ya? Serius, Kak? Serius. Iya, serius dong. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, serius kita mau minta maaf nih sama Tuhan.
telapak tangan, tutup mata. Kakak lihat dulu. Aduh, masih ada yang buka mata. Jojo, Alvino dan Audrey. Oslin. Coba ya. Oke, kita mau berdoa. Yang satu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami akan kesalahan kami dan mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Maafkan kami ya Tuhan, jika selama ini kami mungkin mengejek teman kami ataupun tidak ingin berbagi mainan dengan mereka. Tolong mampukan kami untuk berbagi dan mengasihi seperti Engkau juga mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kiranya Engkau yang memampukan dan selalu memberkati kami. Dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Musik, Kak. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, di sini siapa yang udah nggak sabar mau denger cerita? Ayo, angkat tangan. Wah, semuanya pasti udah nggak sabar nih denger cerita. Tapi apa yang harus kita perhatikan ya? Jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya adik-adik. Lalu duduk dengan posisi yang nyaman waktu mendengarkan cerita, supaya kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar cerita hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Musik, Kak. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan dalam hatiku sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, saatnya kita panggil nih kakak penceritanya. Sama-sama kita bilang, Kak, cerita yuk, oke?
Oke, Oke, Kak. siap ya kakak hitung. 1, 2, 3. Kak. Kak, Cerita yuk. Oke. Oke. Selamat pagi adik-adik. Suaranya mana nih? Coba Kak Tessa mau denger ya. Selamat pagi. Pagi, Kak. Suaranya Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. ini dia suaranya. Gitu dong, Kak Tessa bisa dengar suaranya adik-adik. Tandanya adik-adik di sini masih semangat kan? Nah, Kak Tessa mau bercerita. Tadi sudah dikasih tahu ya sama Kak Naomi, sama Kak Tina. Tema hari ini adalah Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Diambil dari surat Yohanes 21, Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, kita akan sama-sama mendengar ceritanya. Sebelumnya kita boleh berdoa dulu ya adik-adik ya. Bagaimana coba sikap doa yang baik? Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Coba Kak Tessa mau lihat dulu nih adik-adiknya udah siap belum ya? Siapa yang belum lipat tangan, tutup mata? Yuk kita siap-siap untuk berdoa. Yuk Abigail, Sophie, kita lipat tangan tutup mata yuk. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan waktu untuk kami beribadah bersama di sekolah minggu. Meskipun saat ini kami suasananya sudah liburan, tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus membuat kami terus bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah minggu hari ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar hari ini, tetapi kami juga lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Kak Tessa yang akan bercerita. Kiranya Kak Tessa bisa menceritakan cerita tentang Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Tessa mau tanya dulu ya. Adik-adik ntar kalau Kak Tessa tanya boleh di-unmute ya suaranya ya. Nah, ada yang tahu ini nama danaunya danau apa ya? Danaunya besar banget deh. Mungkin kalau kalau adik-adik mama papahnya berasal dari Medan tahu nih ini danau apa ada di Indonesia loh. Danau Toba. Aduh, wow, siapa itu yang kasih tahu? Saya bilang duluan. Nathan, oke. Nathan. Oh iya, Kimora ya. Iya betul, ini nama danaunya ada di namanya Danau Toba, ada di Sumatera Utara. Siapa yang di sini pernah pergi ke Danau Toba? Ada yang pernah? Bapakku pernah. Oh, papanya pernah. Papanya Oslin pernah. Kalau Oslinnya udah pernah belum? Saya belum pernah ke Danau Toba, tapi mama saya pernah kasih tahu danaunya. Oh, udah pernah. Oke. Ada yang belum pernah. Saya belum pernah. Oh, Fitz juga udah. Wah. Yang Medan punya danau Tobanya, ada danau Tobanya. Saya belum pernah ke Danau Toba, Kak. Oke, nanti kapan-kapan ya kalau berlibur mungkin kita ada kesempatan untuk ke Danau Toba. Kak Tessa juga belum pernah, adik-adik jangan sedih. Jangan sedih yang belum pernah, Kak Tessa juga belum pernah. Nanti kalau kita ada waktu untuk berlibur lagi, mungkin kita bisa ya pergi ke Danau Toba ya. Nah, adik-adik, nah ternyata di Indonesia tuh punya danau yang indah, yang besar ya. Nah, pada zaman Yesus juga ada danau adik-adik ya. Bahkan Tuhan Yesus suka sekali berada di danau ya. Ada di Danau Galilea dan sekarang cerita tentang di Danau Tiberias. Nah, aduh kenapa ya Tuhan Yesus suka sekali berada di danau? Ada yang bisa tebak nggak kenapa ya Tuhan Yesus suka di danau? Dia ingin bertemu siapa?
Kenapa ya? Kenapa ya? Oke, Atessa kasih tahu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ya banyak murid-murid Tuhan Yesus pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus suka berada di danau. Nah, adik-adik tahu kan pekerjaan seorang nelayan itu menangkap apa? Menangkap orang jahat? Menangkap apa? Ya, Ikan. ya betul, menangkap ikan ya. Kalau menangkap orang jahat itu Pak Polisi ya, beda ya. Nah, iya. Nah, pekerjaannya murid-murid Tuhan Yesus itu adalah seorang nelayan. Jadi Tuhan Yesus suka tuh mengunjungi para murid itu di sebuah danau. Nah, adik-adik, kita udah tahu ya bahwa selama Tuhan Yesus bangkit ya, selama 40 hari ya, Tuhan Yesus berkeliling untuk menampakkan diri. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para perempuan, kepada Thomas ya. Kita udah dengar cerita minggu lalu ya. Pada murid-murid di perjalanan Emmaus, hingga murid-murid yang lainnya di Danau Tiberias yang akan Katessa ceritain hari ini adik-adik. Nah, pada waktu itu, kelihatan nggak ya tulisannya? Kelihatan ya? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Pantai itu artinya di pinggir danau ya. Nah, lihat ya gambarnya di sini ya. Nah, itu di Danau Tiberias adik-adik. Wah, ceritanya gimana nih? Jadi pada waktu itu ya, kan para murid tadi pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Nah, mereka pada waktu itu mau pergi untuk menangkap ikan. Nah, mereka berlayar ke tengah danau. Tapi adik-adik tahu nggak? Hari sudah malam. Mereka belum mendapatkan ikan loh adik-adik. Aduh, kalau adik-adik jadi para murid, bagaimana perasaannya? Sampai larut malam adik-adik belum dapat ikan. Perasaannya gimana ya kira-kira para murid waktu itu? Bingung. Bingung, betul. Sedih. Terus apa lagi? Ngantuk. Ngantuk, betul. Mungkin ya, ngantuk karena malam. Lelah. Wah, banyak sekali perasaannya waktu itu ya yang dihadapi oleh Bosan. Iya, bosan nungguin. Aduh, ini ikannya kok nggak nyangkut-nyangkut ke jaring aku, ke jala aku ya. Aduh, kenapa Mungkin ya? mereka tidur. Oh, mereka mungkin ikannya tidur ya. Oke. Terima kasih Kimora. Oke. Nah, tapi ketika hari mulai siang, udah deh mereka nyerah deh karena udah lelah ya. Mereka pergi kembali ke pantai danau itu. Di pantai danau itu, ada orang nih, ada seseorang yang melambai-lambai. Wah, ternyata itu Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu mereka nggak tahu itu Tuhan Yesus. Ya, terus Tuhan Yesus dari pantai danau itu bilang, Hai, ada lauk pauk nggak? Ada lauk pauk nggak? Hah, Tuhan Yesus minta lauk pauk pada waktu itu. Nah, kira-kira para murid punya nggak ya lauk pauk untuk dimakan? Menurut adik-adik punya nggak? Tidak. Ada ya? Enggak. Betul, nggak ada lauk pauk ya. Nah, jangankan lauk pauk, orang ikan aja belum didapat ya adik-adik. Nah, kemudian karena mereka jawab tidak ada, ya Simon Petrus menjawab tidak ada. Nah, terus Tuhan Yesus menyuruh mereka kembali untuk menebarkan jalanya. Ya udah, tebarkan saja lagi jalanya. Terus mereka menebarkan jala. Ada yang tahu ketika mereka menebarkan jala apa yang terjadi adik-adik? Ada yang bisa tebak? Ikannya? Oh, ikannya ada banyak. Oke. Kira-kira benar ya? Sobek. Mereka dapat banyak ikan. Mereka dapat banyak ikan ternyata. Wah, yang tadinya mereka nggak punya ikan sama sekali. Sekarang mereka ikannya banyak banget adik-adik. Wah, maka murid Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus, wah, itu Tuhan, itu Tuhan. Nah, kenapa mereka tahu itu Tuhan? Karena Tuhan Yesus kan mereka ingat ya,
Tuhan Yesus suka membuat mukjizat-mukjizat yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan Yesus bisa dilakukan. Jadi mereka yakin, wah itu Tuhan. Ya, ketika Petrus mendengar itu, yang tadinya Petrus tidak berpakaian, langsung mengenakan pakaian ya. Terus dia terjun ke dalam air, dia berenang, dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, nah kemudian disusul oleh para muridnya yang lain. Kan murid yang lainnya ada di dalam perahu ya. Nah, murid yang lainnya juga langsung bergegas dengan perahu itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Wah, ketika mereka sudah sampai di darat dan menghampiri Tuhan Yesus, murid-murid melihat, wah, kok ada perapian nih untuk memasak makanan? Wah, emang udah ada lauk pauk ya? Nah, ternyata Tuhan Yesus sudah mempersiapkannya, adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kasih yuk sini ikan-ikan kalian untuk kita masak. Sebagian ikan-ikannya kita masak untuk dimakan bersama-sama. Kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Nah, adik-adik, Kak Tessa mau tanya nih adik-adik, mengapa ya Tuhan Yesus selalu menampakkan diri kepada para murid? Ada yang tahu nggak kenapa ya Tuhan Yesus menampakkan diri terus-terusan ke para murid? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Karena kasih tahu aja deh ya. Nah, karena Tuhan Yesus ingin para murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Pada waktu itu kan para murid sedih ya adik-adik karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, kemudian tanpa mereka ketahui ternyata Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, para murid Tuhan Yesus ingin membuat para murid bersukacita kembali, ya, bersukacita kembali dan meyakinkan para murid kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit adik-adik. Nah, makanya Tuhan Yesus tidak lelah untuk menampakkan diri kepada para murid. Nah, ini ya, supaya para murid semakin percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bersama dengan mereka dan mengasihi mereka. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus bukan hanya menginginkan para murid zaman dulu nih, ya, untuk percaya kepada Dia, tetapi Tuhan Yesus ingin juga kita semua di sini, anak-anaknya, itu percaya bahwa Ia sudah bangkit dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus mengasihi kita? Percaya? Wah, puji Tuhan, ternyata selama ini adik-adik pergi ke gereja, adik-adik membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, ternyata adik-adik jadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak hanya sekedar percaya di perkataan saja loh, tapi harus juga ditunjukkan melalui tindakan. Nah, tindakan berbuat baik adik-adik kayak tadi ya, kayak tadi Kak Naomi dan Kak Tina bilang ya. Nah, jangan berebutan mainan deh ya. Jangan saling mengejek deh, kita saling mengasihi saja, saling berkata-kata yang baik. Nah, itu adalah contoh bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang Kak Tessa mau ajak adik-adik main kuisis. Siapa yang mau main kuisis bareng sama Kak Tessa? Ada? Saya. Oke. Sekarang adik-adik boleh loh di-unmute suaranya ya. Nanti kita jawab bareng-bareng ya adik-adik ya. Kak Tessa yang bantu untuk ketik. Adik-adik jawab bareng-bareng. Nanti adik-adik suaranya di-unmute. Jangan lupa ya. Yuk kita main. Waduh, ada unicorn. Ada unicorn? Di mana? Oke. Nah, adik-adik, kalau ada orang tua atau guru atau teman-temannya sedang berbicara, apa yang harus kita lakukan? Mendengarkan
atau marah-marah? Mendengarkan. Ya. Oke, kira-kira benar nggak? Iya, benar. Nah, itu salah satu contoh ya, sikap bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dia nih adik-adik. Mendoakan. Adik-adik melihat ada tahu ada teman yang sakit, apa yang kira-kira adik-adik lakukan? Mendoakan. Mendoakan. Mendoakan, menjenguk. Menjenguk. Ada lagi? Mendoakan dan menjenguk. Wah, ternyata adik-adik semuanya tahu ya bagaimana bersikap percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, keren banget. Nah, adik-adik kalau ada teman adik-adik atau keluarga yang mengalami kesulitan, apa yang adik-adik lakukan? Bantu. Jawabnya. Wah, iya sebentar nih Kak Tessa jadi jadi typo nih Kak Tessa nih saking semangatnya adik-adik ya. Menolong dan membantunya. Oke. Wah, makasih ya. Sekarang Kak Tessa submit lagi. Nah, terakhir Kak Tessa enggak terakhir deh, masih ada 2 lagi. Nah, nih, adik-adik kan tahu ya bahwa Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik dikasihi Tuhan Yesus? Senang. Bersukacita? Ada lagi? Bersyukur. Bersyukur. Aduh. Wah, luar biasa nih adik-adik. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kalau Kak Tessa lihat ya, adik-adik tuh bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Memang apa sih buktinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Kita masih bisa makan. Oh, oke. Diberikan makanan. Apalagi? Diberikan kesehatan. Diberikan kesehatan. Apalagi ya? Diberikan mama papa. Oke ya. Diberikan orang tua yang mengasihi kita. Diberikan kekuatan. Oke, diberikan kekuatan. Wah, ternyata adik-adik. Oke, selalu berdoa, bersyukur ya. Nah, terima kasih. Nah, ini bukti bahwa Tuhan cinta dan mengasihi kita. Terus satu lagi nih Kak Tessa mau tanya. Adik-adik, pasti adik-adik kalau tadi Kak Tessa lihat ya adik-adik udah tahu bagaimana bersikap yang baik sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, perasaan adik-adik kalau sudah melakukan perbuatan baik kepada sesamanya adik-adik bagaimana ya? Adik-adik senang? Bersukacita. Wah. Oke. Wah, ternyata berbuat baik itu bisa membuat hati kita bersukacita ya. Wah, terima kasih adik-adik sudah bermain kuisis sama Kak Tessa. Nah, sekarang Kak Tessa terakhir mau kasih ayat hafalan nih. Mungkin ada adik-adik yang sambil boleh sambil menulis ayat hafalannya ya. Kak Tessa. Nah, ini dia ayat hafalannya. Ya, dari Yohanes 20 ayat 31. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Nah, ini ayat hafalannya. Ya. Nah, adik-adik, kalau nanti adik-adik malam nanti sebelum tidur boleh dibaca lagi ceritanya sama mama papa ya. Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, sekarang cerita Kak Tessa udah. Kita mau doa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kami ingin kembali melakukan perbuatan baik yang Tuhan ajarkan. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa senantiasa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, Kak Tessa kembalikan ke Kak Naomi dan Kak Tina. Terima kasih Kak Tessa. Terima kasih Kak Tessa. Sama-sama.
Nah, adik-adik, tadi kita udah belajar bareng Kak Tessa tentang Tuhan menampakkan diri di Tiberias. Wah, kita semakin percaya ya kalau Tuhan itu hidup. Kita itu juga perlu ngabarin kabar sukacita ini supaya semakin banyak saudara kita yang percaya dan tahu Tuhan mengasihi mereka. Tapi Kak Naomi, kalau kita mengabarkan kabar sukacita ini emang harus kayak pendeta ya ceritainnya? Enggak, Kak. Seperti yang Kak Tessa bilang tadi, cara kita membagikan kabar baik itu adalah dengan kita berbuat baik, Kak. Karena kita percaya kalau Tuhan mengasihi kita berbuat baik. Misalnya tadi ya, waktu mau berbagi mainan sama teman, mengasihi orang tua, ya Kak ya. Iya, bener banget Kak Naomi. Nah, adik-adik, supaya kita makin semangat berbuat baik dan memberitakan kabar sukacita pada teman-teman kita mau nyanyi satu lagu. Kita harus membawa berita, tapi sambil berdiri ya. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Terima kasih, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, selanjutnya ada yang berulang tahun nih minggu ini. Ada yang berulang tahun. Di sini ada teman kita, Mario Efran Pasaribu, ada hadir di sini. Mario. Adakah datang hari ini? Tidak ada kayaknya, Kak. Tidak ada, oke. Atau ada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 26 April sampai 1 Mei? Saya tanggal 8 Mei ulang tahun, Kak. Wah, minggu depan ya. Sebentar lagi. Ada yang berulang tahun? Saya 11 Mei tahun. Oh, 11 Mei. Oke. Kalau gitu kita sama-sama ucapin selamat ulang tahun aja. Oke, adik-adik. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Mario. Oke. Selanjutnya apa ya, Kak, topik doa kita minggu ini? Nah, kita mau berdoa tentang arus mudik. Adik-adik, seperti yang kita ketahui, kalau nanti tanggal 2 sampai 3 Mei ada libur lebaran. Terus ada juga cuti bersama tanggal 29 April, kemudian berlanjut dengan tanggal 4 sampai 6 Mei 2022. Kita mau berdoa supaya nanti saudara-saudara kita yang mudik, atau mungkin kita yang mudik, bisa berjalan dengan lancar nanti mudiknya, baik saat berangkat ataupun pulang. Kita juga mau mendoakan supaya juga semua masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, supaya kasus COVID-nya tidak meningkat. Terus kita juga mau berdoa untuk teman kita yang berulang tahun, Mario Efran Pasaribu. Adik-adik ada juga yang mau didoakan? Ada?
Oke, kalau nggak ada kita mau berdoa bersama, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ayo, kakak mau pantau lagi nih. Masih ada yang buka mata nggak ya? Abigail, ayo berdoa. Gendis. Oke, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami sukacita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara kami yang akan mudik pada saat liburan ini. Kiranya Engkau yang memberkati perjalanan mereka, kendaraan yang mereka pakai, juga tolong berikan kesehatan kepada mereka, agar kiranya mereka boleh mudik dengan lancar dan kembali ke rumah mereka dengan penuh sukacita. Bapak tolong berkati juga seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menerapkan protokol kesehatan, agar kiranya kasus COVID tidak meningkat dan kami semua boleh sehat. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk teman kami Mario yang berulang tahun. Kiranya Engkau yang memberkati, memberikan ia pertumbuhan yang sehat, biarlah ia semakin mengenal Engkau dan semakin takut akan Engkau. Tolong berkati juga saudara kami yang mungkin belum dapat bergabung untuk beribadah dengan kami. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, semangat untuk bisa beribadah minggu depan, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong berikan juga Mama Papa kesehatan, juga kami, sehingga kami juga boleh menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebagai wujud rasa syukur kita, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, mari bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik, untuk menyerahkan persembahan kita dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Matthew, lipat tangannya, tutup matanya. Sophie, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami sampai pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa buat persembahan kami yang telah kami berikan, biar kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami, biar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk hari ini ya Tuhan, apapun aktivitas kami, kiranya Engkau yang selalu menyertai. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kasih. Nah, ibadah kita udah selesai, tapi tunggu dulu adik-adik, ada pengumuman nih. Apa ya Kak Tina ya? Ya, yang pertama, kakak-kakak kembali mau mengingatkan adik-adik untuk selalu membaca star. Nanti adik-adik bisa membaca startnya. Terus, Kak, aku belum bisa membaca. Gimana ya, Kak? Jangan khawatir, adik-adik nanti bisa minta tolong mama papanya untuk membacakan startnya ya, supaya kita semakin mengenal dan juga mengasihi Tuhan. Terus apa lagi nih Kak pengumumannya? Pengumuman selanjutnya mengingatkan lagi adik-adik untuk boleh bergabung di persekutuan doa setiap hari Kamis jam 8 malam ya adik-adik. Nah, selanjutnya apa ya Kak? Wah, aktivitas kita. Aktivitas kita adik-adik hari ini adalah membuat ikan berisi pesan. Nanti setelah membuat aktivitasnya bisa di-share di grup ya Kak ya? Iya, grup WA orang tua Oke. ataupun IG. Oke adik-adik, sekian hari ini ibadah sekolah minggunya. Nah, kita lihat dulu ya aktivitasnya gimana cara buatnya itu ikannya. Oke adik-adik, ini ada yang angkat tangan, Gede Nathan. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Natalnya lagi di kos-kosan jadi nggak bisa buat ikannya. Oke, nggak apa-apa. Nanti jangan menyesuaikan aja ya Kak Tina ya. Waktu udah di rumah mungkin bersama papa mama. Iya, menyesuaikannya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Jangan lupa aktivitasnya. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Kak, foto bareng dulu. Oh iya, kita foto bareng dulu. Adik-adik kita foto dulu ya. Kita foto bareng dulu ya. Yuk, adik-adik Oke. coba mana wajahnya. Positif.